Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Surah Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga bermodalkan iman yang Allah berikan, kemudian dengan nilai-nilai Islam, itulah yang kemudian menjelma menjadi akhlak yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga iman kita dikuatkan Allah, kemudian kita istiqomah dalam berislam, lalu kemudian selalu senantiasa menjaga akhlak diri kita dengan akhlak Islam. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia, mengeluarkan manusia, merubah manusia dari peradaban, dari zaman jahiliyah yang kasar, kemudian yang musyrik, lalu kemudian berkat perjuangan Nabi, izin dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya manusia mempunyai peradaban nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi kini tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah tentu menyegarkan ingatan awak akan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau awak membaca perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi pada saat beliau hijrah, itu tentu sebuah perjalanan yang dramatis, yang penuh dengan tantangan. Nabi Muhammad sosok yang baik, sosok yang mulia, yang terhormat. Beliau menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, dengan cara yang baik ke masyarakatnya sendiri, ke kaumnya sendiri, ke keluarga mereka sendiri. Ternyata memang tidak seperti yang kita bayangkan ketika sebuah kebaikan disampaikan oleh orang baik, alun tentu ka diterima lo di orang lain. Ko Nabi Muhammad manusia yang mulia, yang berakhlak baik, indak lo kasado diterima di umat. Rangkuai kawa memang nak bisa lo memaksa orang lain tu suku Jawa. Paman Nabi saja, pamannya saja, kalau soal anak disampaikan dari Nabi, beliau percaya. Tapi mengikuti apa yang beliau sampaikan itu dengan sebuah ikrar, ucapan dengan lidah, ada faktor-faktor ego kesejarahan, ada faktor ego pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi memang ketika kembali awak memperingati 1 Muharram, berarti ingin awak akan hijrahnya Nabi. Hijrah yang sering awak kenal dengan istilah berpindahnya Nabi secara fisik dari
Makkah menuju Madinah. Tetapi hijrah tidak bisa dimaknai sebatas perpindahan fisik. Meskipun awalnya itu adalah pindah Nabi dari Makkah ke Madinah. Lebih dalam dari itu adalah bermakna taghyir, makna berubah. Karena dengan hijrah itu menjadi momentum perubahan, perbaikan masyarakat dari perilakunya yang jahiliyah, kemudian berperilaku dengan akhlakul karimah. Mungkin kalau di dalam surah At-Taubah ayat 40 itu kan menceritakan tentang Nabi Muhammad berada di Gua Thur bersama sahabat setianya Abu Bakar Siddiq. Bahwa sampai Nabi Muhammad itu berada di Gua Thur, itu bahagian dari skenario atau strategi dari Nabi Muhammad bersama sahabatnya Abu Bakar supaya kepergian beliau dari Makkah ke Madinah itu tidak diketahui oleh kelompok Quraisy. Karena sebelumnya memang tersiar kabar bahwa Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah. Mendapat informasi tagatu, petinggi-petinggi Quraisy mereka punya agenda. Mereka tidak mau Nabi Muhammad itu pindah ke Madinah dalam keadaan hidup. Beliau ingin Nabi Muhammad itu ditangkap baik dalam keadaan hidup maupun mati. Jangan sampai ada agenda-agenda dakwah Nabi itu berhasil. Itu kegambangan dari orang Quraisy. Karena sebelumnya memang lah ada orang Yathrib ko, orang Madinah ko nalah tiba ke Nabi. Jadi kalau tahunnya 622, 2 tahun sebelum itu 620, lah ada orang Yathrib nama sebelum bernama Madinah itu yang datang ke Makkah. Lalu kemudian bertemu dengan Nabi, mereka berziarah ke Makkah, diajak dia Nabi untuk memeluk agama Islam. Mereka lah buat semacam komitmen bahwa beliau tidak akan mempersekutukan Allah, kemudian tidak mencuri, tidak berzina, kemudian tidak memfitnah, kemudian suka menolong. Lah ada nilai-nilai ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi kepada orang Yathrib, itu kalangan dari kelompok Khazraj. Jadi lah do kabilah yang bernama kabilah Khazraj dari Yathrib yang bertamu jo Nabi sebelumnya. Itu adalah titik permulaan Nabi Muhammad bertemu dengan orang Yathrib. Ada semacam peluang baswa wae ko kato bayawe gayuang basambui. Ada semacam penerimaan positif dari orang Yathrib terhadap dakwah Nabi. Datangnya ke Makkah, lalu kemudian disampaikan dakwah dari Nabi, lalu mereka percaya, mereka menjadi Islam. Lalu tahun berikutnya bertambah lah ada dari Aus dan ada dari Khazraj. Itu adalah semacam tanda-tanda awal bahwa orang Madinah ko suku dengan Nabi. Jadi ada yang suku, ada yang tidak suku. Orang luar suku kan Nabi. Lalu kemudian orang kampungnya sendiri, justru Nabi Muhammad dianggap menjadi ancaman, menjadi apa yo, sesuatu yang mesti harus dilenyapkan. Orang Jawa, yo kadang-kadang bahasa awak, nyo orang lah jauh lo kadang-kadang menceliak mutiara lo. Nanda kek kalian kan biasa, biasa ini coach. Tu agak cayah jadi. Itulah yang terjadi. Kan awak belajar tafsir sebelumnya sejarah Nabi Nabi Talut yang pada saat itu semacam kekosongan Nabi. Nak do Nabi, nak do rajo. Dimintalah demi Israel ko seorang Nabi dan seorang rajo. Allah berikan dari orang yang berasal dari keluarga biasa. Namun ni mau dah. Dia meminta, dah dia permintaan itu. Anaknya terima lah dah. Keinginannya apa? Pinta ada perlakuan,
Tapi inginnya dari nyolonnya, dari unsurnya, dari keluarganya. Nggak dari orang bangsa ini, nggak dari orang biasa-biasa. Orang yang keluarganya istilahnya masih babaun lah. Kan istilah orang kampung mah keluarga babaun. Darahnya merah, ada biru darahnya. Jadi itu memang realitas kehidupan. Dia gihabana sesuatu yang baik. Ndak itu lo deh. Samo jo takano mah Bapak Ibu. Dia lihat orang ada di TikTok mau tonton. Dia lihat ada orang ibu kerja rumah tangga, dia lihat orang luar. Dia sianu tu wanita karir dia sana nyolai pagi-pagi cenyoka rajo kakantua baju anca barasia kece orang nan mau banyak di rumah kah. Nang kece orang na wanita karir nama karajo ko mencari wanita na di rumah ko desa nang nyolai nyoba bersama jo anak-anaknya nyoba rahasia rumahnya banyaknya bersama keluarga. Jadi kira-kira agak ti sewanai manusiaku gitu. Nama sebenarnya. Betul. Belum dimiliki dah lah dimiliki dah enggak besok kasawa cuma lah laki bini lah contoh ketika lu jadi pasangannya dapat akar lah kan. Ketika lah jadi punya biasa je deh gitu. Pengelon lain. Itulah baalah manusia ka selera manusia ka. Nado nan istilahnya nan memuaskan manusia ka nak pernah puih manusia ka. Nak dapat cie minta dua. Nyo dapat nan dia orang tu dapat lo nyo nan dia nyokon ndak nysyukuri. Aku suana renungan awak leh. Renungan awak. Ternyata manusia ko berharap ingin menjadi orang lain. Tidak mensyukuri ananado. Padahal mengkece orang lain kamu menjadi ibu rumah tangga tu baik. Senang di rumah. Nang kece nano itulah ada sudut pandang ko berbeda-beda. Sama lo cerita anu ko cerita mendengar pandangan orang ketika Luqman ada yang cerita keledai kecil dengan anak tu kan berbeda-beda pandang orang ada nenek lok Jawa kan. Jadi ketika keledai ko ketek dinaiki dia ayah anaknya mari keledai ko kecil orang dia ayah ko anaknya disuruh mari keledai ainyo naik dia keledai ko yo anak sayang kana edoh. Iko dasarnya ternyata sejarahnya tu sejarah ketika seorang anak yang komplain terhadap ayahnya juru berdakwah lalu kemudian didangalah kecek-kecek orang tentang ayahku terdengar curang si anu tu karajo begini begitu dan segala macam tu terdengar ada cerita tidak baik tentang ayahnya dari orang lain di anak kau dikonfirmasi ke ayah kau batu ya ayah terkecil orang tak kaku kecian saya karena anak belum paham lah ia banyak belajar nih banyak mengaji nyo nak kasadoi kecil orang tu nak batua tu doh ada orang bercerita tentang seseorang tu tidak sesuai dengan fakta nyo sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Itulah kronologisnya cerita tentang seorang bapak dengan anak dengan keledai itu tadi. Masuk satu ke desa, satu negari, ayah anak meri salah jo baru lah. Masuk pada desa berikutnya, negari berikutnya, anak ada keledai, ayah meri salah jo lah. Dia anak aku nak beradab, nak hormat kaya. Ayah disuruh meri keledai, inyo naik dia keledai, yo ndak ado tarati edo. Kan salah jo baru leta dengan sudut pandangnya. Kalau memandang salah orang. Nanya kedua salah dia lah ndak dianggap punya pri kebinatangan kan ndak do elok setiap Allah hai ka haiwan keledai kene. Nanya badu duo je. Tersiksa lah keledai konya. Kan kalau dicari-cari salah orang kok.
dah tu baale nyo buat berpikirnya lene le nyo kudu kuangnya keledai kalau kecil orang lain. Bodoh je. Keledai do je. Pada keledai ko dulu memang peruntukannya tu sama kayak awak ko auto pick up tu Itu guna keledai. Beda dengan kudo, beda dengan unta. Nang keledai ko untuk mengkuangkui barang meringankan barang. Iko diangke keledai tu. Bodoh namanya tu. Nak pandai memanfaatkan fasilitas. Itulah Nabi Muhammad. Beliau berdakwah di kampungnya sendiri, tingkat penerimaan masyarakat itu sangat rendah. Bahkan ada agenda ingin membunuh Nabi. Karena memang mancan lihat tren dari orang luar, bahkan di tahun 672 itu orang Yathrib itu sampai 75 orang melakukan perjanjian, namanya perjanjian Aqabah kedua, itu mereka menganut agama Islam. Jadi tren itulah ada dua semacam baiat bahasa awak kaji tasawuf itu baiatul Aqabah, berjanji menguatkan mengokohkan janjinya. Itu kalau kampung awak, kalau dewa mengaji nama baiat. Kan salah terjadi di situ. Kan terjadi juga di guru resiko Burhanuddin. Iyo. Karena di situ itu waktu yang pertama pulang dari itu dari raja itu kan dia orang situ ya. Pokoknya kan hukum alam itu kan awak dari pembahasan awak sebelumnya kan lah banyak kesimpulan awak. Ternyata memang itulah realitas kehidupan. Sejarah kau berulang, tokoh dan aktornya yang berbeda. Nah, soal perilaku-perilaku bahwa tingkat penerimaan di tempat lahir itu sendiri itu cenderung rendah. Justru tingkat penerimaan itu istilah gadang itu banyak di luar. Lah gadang di luar beko, baru kemudian baru sadar ternyata barangku adalah mutiara. Mangkue iko pembelajaran bagi awak, bagi anak awak yang punya anak. Contohnya nak tak pilih di siko, nak tak pakai di siko, jangan pernah takut. Dorong saja dia terus berkembang. Terusnya belajar. Beko yang nama mutiara itu beko nyo waktunya nyo bersinar. Kadang-kadang orang di daerah tertentu lah punya adolo jagoannya lah dolo orang Nah, ambo merasukkan hal-hal seperti itu dalam berbagai macam event. Ya kalau seandainya awak anda risiko, silahkan coba di luar. Bisa jadi ketika awak berprestasi di situ, oh hebat, bisa dah baru orang tersentak. Karena kalau awak ndak dulu dari keluarga yang istilahnya punya peran, punya pengaruh dan segala macamnya, tu nado nanti tukang juangan dah. Ndak ada tukang sodorkan dah. Itu adalah realitas. Kenyataannya seperti itu. Jadi Nabi Muhammad makhluk yang mulia, yang perkataannya terjaga, kemudian akhlaknya baik, tapi belum bisa dianggap baik oleh orang yang tidak suka kepada Nabi. Ba'amangko orang tak suka, banyak penyebabnya. Bisa jadi adalah faktor-faktor gengsi atau faktor ketakutan yang lain-lain, sehingga benci-bencinya itu tidak menentu. Istilah orang awak kalau istilah orang yang benci kawak tu barapun awak menjelaskan, menyampaikan kebaikan-kebaikan awak. Nah nyo benci tu nyo benci nyo. Nak kan nyo terima ke baalo lah cerita awak bahagia awak menyabuian. Nah ndak suka jo tu nyo nak suka je. Buruk nyo. Tapi kalau yang mencintai awak, yang mengagumi awak, nyo ndak butuh alasan no nyo lah suka tu. Ndak butuh lo penjelasan alasan anu tetap suka. Begitu sahabat-sahabat Nabi mencintai Nabi. Mencintai Nabi tidak butuh alasan. Mencintai Nabi tidak butuh dalil-dalil yang lain. Itu mangkonya cinta awak ke Nabi dengan peringatan Maulid Nabi. Kasai. Begitulah ekspresi awak mencintai Nabi. Tidak butuh yang lain-lain. Rasa cinta kepada Nabi itu adalah lahir dari dalam. Bersyukur awak. Kalau lahir tidak Nabi kira-kira di mana tahu Islam. Alun tentu awak kalau jadi jahiliyah awak itu
Begitulah rasanya rasa berterima kasih, rasa bersyukur. Memang pembelajaran yang banyak Wak ambil itu adalah mensyukuri apa yang ada. Kalau itu teori Al-Quran itu final. Kalau Wak bisa mensyukuri apa yang ada, Allah tambah. Bisa mensyukuri yang sedikit, maka kamu akan bisa mensyukuri yang lebih besar. Kau ada kia tak aku indah je dah. Jangan tak katulai. Katuhan je manusia ko lain dak jo patuhan. Dia hujan dari kiri Tuhan ku aja. Awak minta panen. Tak katu kan banyak je nak suko nama itu. Kan kak baana mau awak belajar dari itu. Lah dia dah Allah Taala contohnya panen. Banyak je ni dapat mau pupik lagi tu. Wala kari yang ngange ko semacam ni ya Allah. Aja lain dia ya Allah aja. Tapi mau pupik je macam racu je. Itu bisa jadi amangko Nabi itu memang ketika Nabi sebelumnya kan sebelum ke Madinah tu kan Nabi ke Taif. Kota terkenal, kota subur itu. Memang Nabi dilempari je batu. Dipungkang bersawah. Pada saat itulah ada tawaran dari malaikat. Ya Muhammad, kau gunung-gunung kau tinggal perintahnya lah je. Angke buku perintah kau angke dimpi kayaknya kau bisa langsung sekali je. Apa jawaban Nabi? Jangan. Karena mereka belum tahu. Itu tugas ambu untuk ingin bahwa luko kini ambu dilempari karena ketidaktahuan mereka. Para hebat cara pandang Nabi dalam mencikapi masalah. Kalau ada awak terkatu, dah ada orang kuhe tentang tu tu. Aku buat ganti hangan kau mah. Nak tahu si awak kuno nak tahu si den deh kau. Bapanggala sasado tu. Bapangke dan kau mako terhormat dan kau mako digadang kau mako. Dah do marah gue berpungkang nanti. Padahal memang cara pandang itulah yang membuat sikap awak berbeda. Memang itulah yang kesulitan yang mesti mengambil. Kan awak menarasikan dalam bentuk kata-kata dari pembelajaran itu. Ternyata memang posisi Nabi dengan posisi awak. Ya memang harus banyak belajar awak. Wa innaka ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu berada pada akhlak yang dahsyat, yang mulia. Awak memang posisi sabar. Ambo kan belajar kesabaran ketika mau orang banyak, sabar, kemudian ikhlas. Itu kan mudah dikata-katakan tapi sulit untuk diwujudkan. Kan awak lah bicara soal surah Al-Ikhlas yang tidak ada ayatnya tentang ikhlasnya itu. Agak tidak lah. Dan ikhlas itu ya memang tak babuni dah. Tak basabui dah. Kalau sesurah lain kan ada namanya tertulis dalam ayat. Kalau surah Al-Ikhlas tak ada, justru tentang tauhid. Namanya ikhlas. Itulah filosofi dan makna. Jadi memang ternyata banyak makna mutiara yang mesti awak dalami, yang mesti awak pelajari. Ternyata pembelajaran kehidupan itu banyak. Pembelajaran kehidupan itu tak akan pernah pueh-pueh wadah. Sementara banyak lo pelajaran tentang kehidupan yang nampak lewat tadangan, lewat nawak tonton. Kau ada film-film kau tonton, ada film-film tentang keluarga. Bisa jadi orang kau karena tak tahu anak sabanan terjadi di siko, tapi nyo mencari secara nampak, secara zahiriah. Sekecil atau secuil yang nampak dia nyolah menyimpulkan. Langsung ponis, langsunglah benci, langsunglah marah, terjadilah pertikaian, terjadilah konflik karena memahaminya tidak utuh. Kan banyak drama-drama sinetron, TV dan segala macam. Itu belajar, iya memang keterbatasan manusia mengetahui objek itu sehingga manusia cepat mengambil kesimpulan. Banyak keputusan gegabah. Jadi keputusan yang emosional. Itu. Jadi makanya di tahun baru kini awak belajar tentang
perjalanan hijrah Nabi yang ditentang oleh memang itu ada mandat atau perintah dari Allah untuk hijrah. Itu skenario Allah bahwa memang untuk bisa membangun sebuah peradaban itu bahasa wae bahasa piamane kalau padi ko apa namanya baniah tu yo biasa mangko kadang ya tu dah dari sana dibuat baniah kalau di sini aja baniah ko kira mau gadang nah mau buah padi itu dia ni pedimpi je ni dipindah baru tumbuh gadang. Jadi tampang tu Nabi memang sudah didesain, sudah dirancang untuk beliau untuk hijrah. Tapi menjelang itu sejarahnya tu perjalanan itu kan waktu perjalanan hidup waktu akan menarik cerita kehidupan waktu ketika ada dinamika itu. Menarik untuk diceritakan, ada bumbu-bumbu lah. Jadi Nabi Muhammad akan diancam untuk dibunuh, tapi hebatnya adalah baru tadanga kabar Nabi akan dibunuh, Nabi Muhammad berkompromi dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad ke rumahnya dijaga, dikawal oleh pemuda-pemuda Quraisy. Baru tapi dia kabar bocor barang kok. Bocor barang kok. Jadi ilmu-ilmu intelijen kok sejak dulu tu memanglah ada aja tu. Jadi awak nak tabayang doa ba'a untuk Makkah nang bunuh buki-buki tak kata ba'anya akses informasi gitu. Tak kata bantuk medannya. Tu lu tabayang lu tak kaki nilai. Lu nak mangapin lain lu nado wartel apa warung Telkom kan lu nado lah. Jadi capek lo bocor, dapat lo informasi akan berpindahnya Nabi, akan hijrahnya Nabi ke Madinah. Jadi memang tak ada bisa rasio-rasio kok. Jadi karena mungkin dampak dia tandu-tandu lah orang Yasrib ko lah banyak datang ke Makkah, lah banyak masuk Islam. Allah tabaunya bantu ko pindah. Dan bamang ko diambil Nabi Muhammad kekhawatiran beko gadang lo Nabi Muhammad ko berkembang lo dakwah. Mangko dibunuh aja capek rencana ke dibunuh pucuk. Tapi kan skenario Allah kan lebih hebat daripada skenario manusia makhluk. Ayo, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Tipu daya mereka itu apa lah tipu daya makhluk, rencana-rencana mereka ada. Allah bisa memberikan skenario yang lebih baik. Apa yang terjadi? Inyo mengapuang Nabi rumah Nabi, lalu di muka luar dia. Nabi Muhammad lah disuruh Ali bin Abi Thalib lalu ditampai pakai selimut Nabi. Inyo menjaga rumah Nabi, kira nak menjaga rumah Nabi colalo je menjaganya. Menjaga lalu wajar Nabi keluar di belakang. Nabi batamujo sahabat Jadi ayat sampai puluhan surat Taubah memang soal sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq yang setia menemani, yang kemudian menjadi mintuo sahabat dia. Anak yang bernama Asma binti Abu Bakar itu yang mempersiapkan bekal-bekal Nabi. Jadi dakwah Nabi itu memang di backup oleh orang-orang yang baik. Ada orang membantu Nabi, sahabat tu kayak Abu Bakar tu yang setia sahabat. Jadi tidak sekedar dirinya aja Abu Bakar kau pengorbanannya dengan harta lo. Inyo punya unta duo, itulah di pegunungan untuk perjalanan Nabi. Perbekalan disiapkan dia naik. Jadi keluarga-keluarga Abu Bakar kau mensupport perjuangan dakwah Nabi. Jadi ada peran-peran orang lain. Awak tak kata pula diri awak kau memang kesuksesan itu, keberhasilan itu mau ada faktor-faktor orang lain. Terutama sekali adalah doa dari orang tua. Jadi keberhasilan aja dan santiang mana hebat mah ko ambo sorang ko dek gara rambo nak dona lain. Lupa bahwa ada kekuatan lain. Itu betul bukan gara-gara awak merasa awak hebat, tapi itu namanya taufik. Taufik itu tadi. Rencana awak dengan rencana Allah basolbo. Mengko jadi hebat.
Allah yang sayang kawa, Allah yang memberikan kebaikan kawa, kemudian awak bisa menjadi berhasil. Itu namanya taufik, itu namanya muwafik kesesuaian. Disitulah kemudian sering manusia itu lupa mengabaikan Allah. Tapi manusia yang sadar, yang ingat itu adalah campur tangan Allah. Dan ada orang-orang baik lain yang mensupport dan mendoakan. Mengkue ada yang menarik. Seorang anak yang kemudian saleh hebatnya menjadi ulama. Mungkin ayahnya ndak ulama, ndak soleh, jarang beribadat. Bisa jadi gara-gara ini ndak punya waktu untuk beribadah itu dek kanu bakarajo bakurih untuk anak. Mendoan supaya anaknya berhasil lebih baik dari ini. Iko kesadaran kritis iko yang barangkali perlu ditegaskan, perlu didudukan. Jadi mengkonyo kalau membahas masalah hijrah deh masih soal substansi dari perjuangan Nabi itu. Jadi memang ada Abu Bakar Siddiq, ada sahabatnya yang baik mensupport beliau, menyediakan fasilitas-fasilitas. Nabi sebagai figur, sebagai tokoh utama, sebagai orang yang terpilih, lalu kemudian disupport oleh sahabat-sahabatnya. Yang kasus soal hijrah itu adalah terkenal di dalam surah At-Taubah yang populer itu adalah sahabat Nabi bernama Abu Bakar. Jo keluarga-keluarga Abu Bakar ko terlibat untuk mendukung dakwah Nabi. Jo haratoe, jo untoe, jo perbekalannya dirancang, baru berjalan malam hari. Nabilah keluar, preman-preman yang menjago, nangka mau nian mengawal rumah Nabi, rencana kamu bunuh Nabi itu. Nyata kalau Nabilah pai, hanya jago. Kola namu tak kicuh barangkong. Tak kicuh dia nangka lama hari hanya lalu dibuka pintu, didobrak pintu. Nah, dorela itu Nabilah pai. Aku namanya bahasa itu. Kalau dulu kan ada orang pagaran polisia namanya nanti kata dia orang kadang orang lapainya tipu mesti aja. Polisi dia aja. Awak takut menyebut nama negara orang lain. Kan itu istilahnya nan viral itu. Kayak filmnya gitu ah. Baranglah selesai itu tipu gitu ah. Jadi makanya Nabi tidak bertemu, tidak terjadilah kesesuaian agenda mereka untuk membunuh Nabi. Apa yang terjadi? Selobok adanya Ali bin Abi Thalib. Berarti Nabi itu adalah ahli strategi. Banyak cara siasat mensiasati orang tuh. Kalau nyata katu pastinya harus takak rencana aku. Apa yang harus dilakukan? Ya udah, didesain saja. Tetap ada yang tidur di tempat Nabi, pakai selimut Nabi. Anggapannya dianggap Nabi berada di dalam rumah. Masih lalu ada selimutnya, lalu. Nah di dalam tunda Nabi Muhammad oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi lah barangke malam hari. Sampailah Nabi dalam perjalanannya ke Gua Sur. Itu Gua Sur. Gua Sur itu di dalam surah At-Taubah ayat 60 dikatakan illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu viral, banyak buku-buku tentang la tahzan itu. Ketika Nabi diusia, dia orang kampungnya, dia orang kapia, kemudian pada saat itu Allah memberikan pertolongan. Jadi diberikan pertolongan kepada Nabi. Akhirnya Nabi keluar dari Makkah. Mereka punya rencana untuk membunuh Nabi, untuk menahan Nabi, untuk melenyapkan Nabi. Itu agenda mereka. Jadi kalau dalam bentuk filmnya ya banalah dahsyat untuk menyakiti Nabi itu, sampai kamu bunuh Nabi.
Lalu Nabi sama pailah sama sahabatnya Abu Bakar Siddiq dalam kondisi mereka di dalam perjalanan barado di dalam gua Sur. Mangko sejarahnya bah mangko kota Sabiwana. Nabi Abu Bakar ko sedang di dalam. Orang ko di luar. Gerese pesih ka mencari. Akhirnya ndak selalu. Tentu Abu Bakar Siddiq ko tentu bahasa wa anu ka de orang ka mencari awak. Kira orang mencari tu ado di muko di muko pintu goa tu lah dia dapat awak namanya kuah nyor ka mencari awak kamu bunuh awak tentu secara normalnya Abu Bakar ko cameh khawatir beko ya tatangko dibunuh Nabi itu kecemasan dari Abu Bakar Siddiq dak diri aja nanyo cameh anda Nabi nanyo selamatkan kuah nanyo perjuangkan untuk dijaga dan dikawal itu nanti ditakutin Abu Bakar Siddiq itu tapi Allah menolong mereka. Nabi jawe itulah murah lahnya. La tahzan innallaha ma'ana. Tenang Abu Bakar. Iyo memang awak harus sabar. Jangan cameh, jangan takut. Karena awak manusia kau rasa takut itu ada tarik. Rasa cameh kau selalu ada dalam diri awak. Was-was, cameh-cameh, nang kayo takut bansai. Ya tu nak. Nama pangkek takut pangkek kau ape dan duit takut mati. Padahal itu adalah kalau dikaji-kaji mana dah ada yang abadi. Orang sadang balagu bisa takongkang meninggal. Orang sadang sembahyang macam-macam peristiwa yang dicaliak. Itu penguatan dari Nabi Muhammad intinya tuh kaji tasawuf di balian. Dalam ayatnya Quran dikatakan fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Jadi diturunkan ketenangan. Jadi bahagia bisa adalah karena adanya sakinah itu tadi, ketenangan. Jadi poinnya harilah zaman 6 luar. Kesimpulan sementara memang perjuangan Nabi melewati rangkaian perjalanan-perjalanan yang tidak mulus. Lapai banawa dicari. Dibuat sayembara ada orang Quraisy kok. Siapa yang menemukan Nabi Muhammad apakah dalam keadaan hidup atau mati akan diberikan ini fasilitas rumah, fasilitas kendaraan, fasilitas rumah. Ada rumah di sisi rumah selice. Begitu itu sayembara aku ternyata lah dulu lah takatujo tuh promosi apa nama tuh memberikan hadiah tuh supaya orang bersemangat. Ada namanya Waraqah bin Amir, tapi namanya orang nang mencari Nabi ni tidak ditakdirkan untuk tidak bisa membunuh Nabi doh, ya tidak terjadi hujan. Disuruh tarik. Disuruh tarik, alih nak bawa tariannya. Jadi intinya memang kau hujan kini dia libur kan warna. Les wakat orang. Nyo ambo dapat pengalaman ketika di Makkah itu ternyata maghrib itu ayatnya pendek-pendek. Ayat pendek-pendek maghrib. Isya panjang, subuh panjang. Subuh panjang. Isya pendek-pendeknya baca ayat pendek mananya. Maghrib pendek-pendeknya. Karena dianggap maghrib itu mungkin waktunya pendek kemudian masih psikologis. Di Madinah ambo sekali hari Jumat tu nak ada sujud sajadah. Ternyata habis tu dengan informasi dari orang lah ada sujud sajadah. Di Makkah ada sujud sajadah. Sujud sajadah. Waktu ambo di Madinah, memang pas hari entah kok lupa mau nak tahu kan. Wah penasaran gitu Tapi tak ngalu ada lo berita sudah tuh pada saat Imam Madinah baca surah sajadah banyak yang tidak paham ya. Ada lo berarti dilaksanakan gitu. Termasuk di Makkah sendiri memang ketika itu banyak aja yang tagak banyak. Tapi disuruh dia ambo kebetulan dapet hari Jumat itu sholat subuh Jumat itu sholat di muka Ka'bah 3 baris lah. Karena memang bos ngajur bana jam 2 berangke tawaf umroh tambahan.
Lalu kemudian bersiasati supaya memang strategi tak tu kalau ingin bisa dapat anu. Sujud sajadah, ada kan anunya tu laskar laga. Sujud. Karena banyak yang nak sujud kan. Itu ragu gitu lah. Allah Akbar tak ruku. Ya dona ruku, dona tagak, dona bingung gitu. Tak ngalah laskar itu man. Jumat kalau seandainya awak lambat tiba jam 10 bus nak dorong. Jam 9 tu bus nak dorong leh. Cara dia awak tak katunya mulai dari malam tu nak ada pulang-pulang leh. Bisa dapat Jumat wak. Anda buat dapat lo Jumat mau di mungku Ka'bah bana. Tiga baru sahur dia ngek tu. Cuba memaci ijir aswad kajan deh wah payah bana. Tapi yang rukun Yamani, yang Iraki itu bisa lah. Tapi yang tu Masya Allah. Jadi mensiasati. Jadi sujud sajadah ada di Makkah. Banyak ya Bu. Iya. Sebenarnya waktu yang di Musdalifah ada yang dapat kendaraan. Dapat apa? Kendaraan. Banyak. Jadi terlantar sampai jam 12 siang. Betul.